Oh, artinya kan bisa di itu ya, Pak, bisa di custom. Bisa lah, itu mah yang canggih. Yang punya SMP Negeri 5 Padang Panjang mah itu web Tapi canggih. internet. Tapi internet. Tapi internet sama aja Kan sih. bisa, Pak. PHP-nya segala HTML-nya sama, webnya sama, cuma yang ini intranet yang itu internet gitu aja. Mas, berarti kita syaratnya memang harus ada kayak tadi penyimpanannya SD card gitu, Pak. Enggak, kalau yang kebetulan kalau Raspberry Pi bentuknya SD card ya. Kalau kita pakai komputer biasa, Pakai jadi server hard disk ya, Pak? hard disk biasa. Nah ini saya kebetulan lagi bantu Universitas Terbuka, Iya. UT. Jadi UT punya masalah lebih parah daripada SMP Negeri 5 lah. UT kan mahasiswanya satu Indonesia ya. Iya. Dan rata-rata mahasiswanya kan guru-guru ya. Kalau UT banyak guru-guru yang lagi sekolah S2 apa segala macam. Dan dia punya masalah sambungan internetnya kan parah di desa, kan banyak guru di daerah lah ya. Sambungan internetnya susah. Akhirnya UT ngomongin saya, "No, bisa nggak ngajarin UT cara bikin server supaya offline?" Ya udah, saya ajarin servernya offline. Ngajar langsung atau ngajar online, Pak? Langsung saya datang ke UT selama 4 bulan terakhir. Hasilnya kita bisa akses lagi ya. Parah. Di UT pakai server yang gede dong, Pak, ya? Bukan yang Raspberry Pi ini. Servernya juga sama begonya. Nih saya kasih lihat lah servernya lah. Saya pakainya ini ya. Bukan sih, akhirnya UT mikir tadinya mau pakai ini mini PC Bricks. Oh, yang kecil itu, Pak? Nah ini ya Oh, saya pernah lihat ini, Pak. ya. Kita cari yang shopping aja ya, shopping biar ada harganya. Itu berapa kapasitasnya, Pak? Nah, harganya horor ya. Harganya 3,5 juta. Jadi Pak, tadi berapa Pak Cai? 17 juta. 17. Ini 3,5 juta Pak. Punten, maaf. Aduh, maaf sekali harga server 3,5 juta berapa? Harddisknya? Harddisknya, Pak. Harddisknya saya pasangin harddisk biasa lah, harddisk laptop yang. Jadi harddisknya gini ceritanya. Oh, jadi Harddisknya teh ada laptop bekas, udah nggak kepake, harddisknya saya cabut. bisa masukin ke sini gitu, Pak? Ya sama, isinya mah laptop juga sih. Oh, gitu. Cuman ini dalamnya jadi ini kayak laptop, cuman nggak ada keyboard, nggak ada mouse, nggak ada. Tapi prosesor ada. Motherboard ada. Ya udah kita isi aja harddisk, selesai jadi Emang ini server. belum ikut sama harddisk ini, Pak? Waktu saya dapetin belum ada harddisk, saya colong dari laptop yang rusak aja mas. Berarti bisa diisi sampai 1 tera tuh. Ya, gitu, tergantung habisnya. modal lah. Tergantung modalnya. Enggak, saya ada juga yang gini, Pak, namanya klinik kompetensi. Pak pernah dengar nggak, Pak? Klinik kompetensi itu dikembangkan di LPP-nya di Pekanbaru. Jadi dia bikin kayak LMS tapi nggak pakai internet, dari situ alatnya dikembangkan. Jadi satu box itu isinya itu sama pemancar, Pak. Oh, pemancar wifi? Iya, Wifi biasa, hotspot? Iya, hotspot. Hotspot biasa. Itu bisa diakses, katanya Bapak ini pernah coba sampai ratusan, Pak, bersamaan. Oh iya. Kajian ujian, Iya. segala macam. Nah, kita bisa itu masukin juga. Ya. Dan untuk softwarenya kita makainya Moodle. MOODLE, bisa di search di Google. MOODLE. Ini free. Ini saya ngomongin free semua ya. Iya, pokoknya yang Model open source learning platform ini bisa di-download free gratis. Ini untuk ini buat e-learning. E-learningnya. Nah, bentuknya ini harus masukin ini dulu ya. Masukin apa sih kayak password gitu lah. Nanti tampilannya kira-kira kayak gini lah. Ini yang udah operasional bener, ini model operasional ya. Ini di kampusnya Ono. Iya. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kebetulan saya wakil rektor di situ. Jadi Oh. wakil rektor telepon kayak gini keren kan? Jarang ada nih. Jadi bentuknya kayak gini, e-learning tuh kayak gini. Ini free. Dan ini bisa dimasukin ke dalam yang server kecil tadi itu. Bisa, Free gitu. bisa sekali. Jadi model kalau udah dioperasionalkan bentuknya seperti ini, e-learning ini. Dan kebetulan yang opencourse.itts.ac.id ini free. Seluruh Republik Indonesia, nggak peduli dia apakah SMP atau SMA atau SMK, boleh daftar ke Open Course ITTS ACD, tidak harus jadi mahasiswa ITTS. Gitu, bisa daftar ke ITTS ini, Pak? Ya, jadi kalau kita, ini saya Open Course ini, Pak, ya, saya akan log out dulu dari akun saya. Ini course-nya itu maksudnya ada reguler gitu, Pak? Course ITTS biasa, kampus. Course kuliah S1. Kuliahnya, Pak?
Kuliah S1 dilepasin supaya semua orang, tidak peduli dia levelnya mahasiswa atau SMK atau SMP atau SMA. Bisa juga, Pak ya? Ini Boleh. kayak merdeka belajar deh berarti, Pak. Ini lebih merdeka daripada merdeka. Ini sejak kapan Pak bikin begini nih? Udah operasional setahunan lebih sih. Kalau saya sendiri udah 10 tahun kayak gitu. Konsep merdeka belajar baru mau ada sekarang, Pak. Telat ya, kasihan ya. Kalau mau yang sudah 10 tahun, alamatnya di sini kalau yang 10 tahun. Saya nanti mau Di LMS, Ono Center, ORID/model ini udah 10 tahun mulai. Tapi itu yang open course tadi itu offline atau Online. Online. Online tapi free ya. Offline. Waktunya suka-suka kita atau Susul gitu. Nah, saya kasih lihat lah sekarang. Kita pelajari modul sendiri terus ada ujian gitu. Ujiannya bisa ngerjain sendiri. Jadi kalau jadi Tetap beli, ya? saya ulang ini sekalian iklan ya. Iklan tapi gratis. Mana ada iklan gratis, gila. Iya, ini cuma ada di sini, Pak. Opencourse.itts.ac.id. Kalau kita klik login, di sini ada pilihan. Kalau kita sudah punya username sama password bisa masuk Ya, login. oke. Kalau belum punya bisa create new account. Oke. Kalau kita create new account, kita perlu masukin username-nya maunya apa, passwordnya apa, email address apa, nama, negara apa, nanti bisa create. Nah, kalau sudah punya, kita bisa login. Dan nanti biasanya sama saya langsung. Saya akan masukin orang-orang mahasiswa baru ke kuliah-kuliah saya langsung. Oke. Jadi kita bisa lihat kuliahnya. Ini misalnya kuliah pengen jadi hacker misalnya ya. Oh, ada gitu. Oh, ada jangan khawatir. Ada. Pokoknya di sini ada yang aliran buat jadi ahli surga ada, ahli neraka juga ada, lengkap. Tinggal mau pilih ya. Tinggal pilih. Ini ada kuliah namanya Cyber Security. Saya klik kuliah Cyber Security. Ini dua-duanya ada, mau jadi ahli neraka ada, ahli surga ada. Ini saya kasih lihat. Jadi kalau kita bisa masuk ke kuliah Cyber Security, ini sebelum UTS itu masuk ahli neraka dulu di sini. Ini ahli neraka semua nih. Persiapan hacking, ada footprinting intelijen gitu ya. Iya. Parah semua. Attack password. Wah, Parah. Bisa belajar ini apa? Nge-hack password wifi tangga. Ada. Jadi Sebaiknya jangan. Yang ini jangan dicontoh. Oh iya. Bukan contoh. Saya kasih contoh yang tidak baik tadi. Saya kasih contoh. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Kayaknya dari Nah, sesudah belajar itu, tapi jujur ya, kalau jadi hacker, kalau hacker yang jago ya, hacker yang jago penghasilannya kalau dia berhasil menemukan satu kelemahan sistem, kadang-kadang ada yang ngasih uang sekitar 500.000 perak, Rp1.000.000 untuk satu kelemahan sistem. Kalau nanti, jadi memang kita harus ngerti caranya orang jahat kerja sih. Ibaratnya gini lah, kalau kita mau jadi polisi kan harus tahu cara maling kerja kan. Iya, betul. Kalau kita jadi polisi nggak tahu cara maling kerja, kita nggak akan bisa menangkap maling. Jadi memang diajarin sih cara maling kerja seperti apa. Iya. Ya, cuman jangan dipraktekkan terlalu serius. Untuk jadi cyber security tadi Pak. Ya. Nah, setelah itu mulai belajar yang namanya cyber security-nya sendiri langsung di Iya, sini. betul. Jadi belajar cara berpikirnya hacker dulu ya Pak. Ya, maling kerjanya kayak gimana, cara Iya. pikirnya gimana. Baru belajar di cyber security. Cyber security. Nah, cyber security ini gajinya sekitar 15 sampai 20-an lah sebulan. Kalau Tetap. Tetap gaji tetap. iya, gaji tetapnya sekitar segituan, 15-20-an per bulan. Kalau dia cyber security, Itu di perusahaan nasional, perusahaan rata-rata segitu. internasional. Lebih gede. Gede biasanya. Ya. Tapi itu gede loh. Oke. Nah, Kerjanya cuman itu ngecek. jangan khawatir, ada yang lebih gede lagi. Kalau kita tahu, nah ini udah mulai yang lebih tingginya ada juga, ada forensik sama information security management system. Forensik itu kira-kira buat ini ya, buat apa sih namanya, polisi kalau ada kejadian kan dia butuh barang bukti. Iya. Nah, barang bukti biasanya dicari sama orang yang ahli forensik. Iya betul. Kalau ini urusan kerjanya dari aparat, dari polisi, dari TNI, dari apa segala macam, ya pokoknya PNS lah. Ya honornya segitu lah PNS lah. Jadi nggak gede sih, jujur. Kalau dapetnya dari PNS, Iya. yang seru adalah Yang swasta. kalau dari bank. Satu kasus itu dapatnya sekitar 200-an. 100 juta. Dan kita biasanya kan dapat barang bukti dalam waktu 1 mingguan. Jadi kerja 1 minggu dapatnya sekitar 200 juta. Kerja 1 minggu. Iya. Karena skillnya mahal.
Iya, sekali. Maaf ya. Forensik ya. Maaf ya. Iya. Di Republik ini yang ahli forensik orangnya segelintir, sedikit banget. Bapak mas salah satunya. Saya enggak. Cuma Jadi sedikit, Boy. karakternya beda. Ngajar. Saya lebih guru. Kalau saya kan lebih guru ya. Iya. Tapi bapak yang ngajarin forensik yang ada di Indonesia dong ya. Ya bisa ngajarin forensik. Tapi kalau forensik yang benar orangnya disiplin banget sih. Contoh gini, kalau dia dapat barang bukti, belum diperiksa di barang buktinya, langsung dikasih label, kemudian di copy isi. Kalau misalnya barang buktinya hard disk ya, Iya. dikasih label, di copy hard disknya, nanti kopinya di copy lagi, baru kopian yang ini yang diperiksa. Backup. Ya, jadi dia punya asli, punya backup, backupin lagi, baru backupnya diperiksa dan semua dikasih label. Itu hadis yang rusak pun bisa dicari. Iya. Tidak Itu ngeri itu forensik ngeri banget. Kalau lagi latihannya gini caranya latihan orang forensik. Dia datang ke toko handphone, HP. Udah gitu dia beli SD card yang dibuang. Beli SD card dibuang. Iya. Terus kita forensik, kita lihat ada file apa dalam situ. Keren-keren dalam file. Tahu sendiri. Walaupun rusak itu bisa. Iya. Kalau kita bisa rusak Anak itu jahat semua isinya lah parah. Tapi kalau kita punya SD card, bagusnya kalau dipakai dirusakin aja Pak. Biar jelek. Iya. Daripada dibuang. Iya, bisa diformat sih sebenarnya, ada teknik formatnya supaya hilang ada. Kalau tahu teknik. Iya, kalau nggak tahu ya dibakar aja Pak. Kalau nggak tahu dibakar. Iya, karena termasuk itu laptop bisa habis kebakar itu bisa diselamatkan datanya gitu Pak. Tergantung tingkat kerusakan. Tingkat kerusakan ya. Kalau hard disk kan metal ya, Iya. fisik. Kalau metalnya masih selamat, ya mungkin masih bisa. Iya, tergantung kerusakan ya. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa. Dan ini free semua ya. Dan Maksudnya ini ini free. di opencourse.itts.ac.id free, gratis. Siapa saja. Siapa aja boleh ngambil, dan kalau bisa dapat, ini saya turun ke bawah aja dulu ya. Itu ada sertifikatnya Pak, maaf. Nah, iya ada sertifikatnya. Jadi kalau kita Komplit, punya ya. komplit ngerjain ujiannya Iya. dengan baik dan nilainya di atas Nilainya 90, tinggi ya. bisa ambil sertifikatnya gratis. Tapi ujiannya bisa berulang kali nggak? Ujiannya berkali-kali, tidak ada batas kapan aja, di mana saja. Dan ini juga sama dengan kuliah saya. Jadi kuliah saya ujiannya tidak ada tanggal sekian UTS ke tanggal Bebas. sekian UAS, bebas dari awal semester sampai akhir semester. Semua anak boleh ujian kapan aja, di mana aja, boleh duduk sebelahan, nggak ada yang jaga. Tapi soalnya beda semua ya. Jadi di kuliah ini bang soalnya ada sekitar 4.000 soal. Jadi kalaupun duduk sebelahan soalnya pasti beda. Iya. Dan rata-rata mahasiswa akan ujian sekitar 5 kali sampai 10 kali untuk dapat nilai A. Tapi dibolehkan ya Pak ya? Diizinkan. Diizinkan. Dan Ya, ini bagus ya. ini ada 5.000 mahasiswa di sini yang berhasil dapat di atas 90 cuma 55 orang. Padahal ini nggak ada yang jaga. 1% ya. 1%. Iya, 1%. Dan ini kalau mau download bisa di-download aja si ini sertifikatnya bisa Kan di-download. ada mata kuliah. Iya, bayangkan. Nah, sekarang gini ya. Sekarang gini. Kemudian yang apa yang terjadi dengan ITTS itu gini. Yang kita lakukan adalah ini free, silakan diakses. Buat anak SMP juga boleh, anak SMA boleh, anak SMK boleh. Buat orang-orang yang nggak dapat kampus silahkan. Yang udah kuliah juga silahkan, semua orang boleh. Dan semua orang bisa dapat nilai. Udah gitu kita punya kampus beneran kan, ITTS ACD yang ada mahasiswanya di sini. Terus caranya gimana? Kalau Anda sudah mengerjakan kuliah di Open Course ITTS ACD, dapat nilai bagus, silahkan daftar di ITTS. Semua mahasiswa baru ITTS, ini jadi iklan ya nggak apa-apa ya. Semua mahasiswa baru di ITTS tidak usah bayar SPP. No, SPP-nya. Terus kalau Anda sudah mengerjakan kuliah di Open Course, Iya. bisa bilang ke kita, Pak, saya sudah ngerjain kuliah di Open Course, dapat nilai 90, ya udah, nggak usah ngambil kuliah itu lagi di ITTS-nya. Jadi bisa ditransfer jadi kredit Bisa. S1 Iya, kan? iya, betul. Dan nggak usah bayar SPP nih, hati-hati. Kalau nilainya terus di atas 85, nggak usah bayar SPP sampai lulus. Mantap gitu. Ini program yang udah jalan sekarang ya? Udah jalan sekarang, maaf. Kita udah di atasnya kampus Merdeka. Iya. Maaf, Boleh, maaf. boleh. Ini sebenarnya bisa, cara berpikirnya bisa dibalikin ke SMP. Misalnya SMP Negeri 5 Padang Iya. Panjang. Bayangkan. Semua sekolah kan cari siswa pinter dong. Iya. Dan sangat senang banget kalau dapat siswa yang pinter kan. Iya. Betul.
Bayangkan kalau SMP Negeri 5 Padang Panjang bikin server buat SD, buat tryout, ujian, Betul. boleh kan? Oke, bisa. Misalnya ada pelajaran matematik lah, pelajaran IPA lah, pelajaran bahasa Indonesia buat anak SD tryout. Nggak melanggar hukum kan? Betul, ya. Boleh kan? Boleh. Dilepasin sekolah online, tryout online, free, gratis. Semua SD di seluruh Sumatera Barat silakan mengerjakan tryout online punya SMP Negeri 5 Padang Panjang, gratis. Oke. Pertanyaan dari saya, SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa nggak dapat nilai itu anak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Karena semua anak itu ngerjain ujian di tryout online kan? Perlu nggak SMP Negeri 5 Padang Panjang ngelihat raport anak itu? Betul, kita sudah punya hasil tryoutnya kan? Betul. Jadi SMP Negeri 5 Padang Panjang bisa tahu dong anak yang pintar sama anak yang nggak pintar di seluruh Sumatera Barat kan? Iya, betul. Mungkin sampai Jambi, sampai Pekanbaru segala Iya, macam dapat kan? Betul, Karena online kan? Iya, betul. Kita bisa dapat nilai semua anak kan? Bisa nggak SMP Negeri 5 ngasih undangan anak itu buat masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang sebelum anak itu ujian sekolah? Bisa, Pak. Bisa. Bisa Karena kita banget. sudah punya datanya kan? Kita udah punya datanya. Iya. Kita tinggal kirim aja surat undangan ke sekolah-sekolah, ke anak-anak itu kan. Anda silakan masuk ke SMP Negeri 5 Padang Panjang. Padahal ini kejadiannya sebelum ujian sekolah. Cuma nanti kalau sudah ujian sekolah tolong dilampirkan administrasinya. Iya, betul. Terus kan, perlu nggak SMP Negeri 5 Padang Panjang bikin ujian saringan masuk? Nggak perlu. Nggak perlu lagi. Iya, luar biasa. Jadi yang penting logikanya itu, Pak, sistemnya itu. Sistemnya jahat sih sebenarnya. Jadi kita bikin gratis, Iya. kita bikin tryout gratis semuanya, dan ternyata kita jadi bisa ngerekrut siswa tanpa perlu ujian Iya, saringan iya. masuk. Itu. Dan jangan khawatir, ini masuk ke streaming dan ini akan dicontoh sama semua SMP di Republik Indonesia. Tidak masalah, Pak. Nggak masalah, mari kita bersaing udah gitu kan. Iya. Dan itu yang dilakukan sama kampus saya ITTS. Akibatnya apa yang terjadi? Apa yang tadi gitu? UI bikin open course. Ngikut. Kita jadi ketawa-ketawa. Buset, UI ikut sama ITTS, bukannya ITTS ikut UI, kebalik. ITB sudah ikut belum, Pak? Belum. Jadi yang ikut UI udah panas dia. Iya. Karena modelnya udah seperti ini, Pak, ya, dan saya pikir ke depan akan seperti ini. Karena pelatihan guru juga semacam ini sekarang, Pak. Open Iya. course. Cuman banyak. pelatihan guru kan dibikinnya offline kan? Harus Online. datang. Oh, udah mulai online juga. Online. Oh, ya udah. Bahkan kita pilih sendiri, Pak. Kita mau